tadi Hasto sendiri bicara kan ketidakpastian hukum itu bahwa saya nggak punya bukti. Enggak, jangan bicara hukum kalau Anda tidak paham hukum itu apa. Loh, kita sama-sama paham kalau hukum bicara lah. tentang negara hukum, Anda sudah Republik bicara ini dibangun di atas Anda landasan ngerti hukum. tidak konsep negara hukum kita Ya seperti kita apa ngerti sekarang? semua. Di bawah 20. Megawati lah yang mendirikan Di bawah KPK. 20, bro. Megawati lah yang mendirikan KPK ketika beliau ada menjadi presiden. karena di sini wajib. belum ada KPK. 2019. Ini 2023. Jadi Ya, puncaknya, saya jelaskan, 2022. puncaknya itu 2019. Bukan, saya mau 2022. Setelah 2019 turun, setelah revisi. Ya, jadi Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Anda lihat grafik tertinggi itu tahun berapa di situ? Kecil banget ini. Nilainya 40 tahun 2019. 19 ya. Nah, 2019. Saya mau Di bilang zamannya Bung Saud. ya zamannya Bung Naik terus Saud. grafiknya. Jadi semua gini, nilai Selamat terendah Bung Saud dan kita kawan-kawan. ini indeks persepsi korupsi dari Transparansi Indonesia. Oke, enggak. Sebentar. Jadi Rakyat Bersuara cocok, pas, benar mengundang Bung Saud Sitomorang karena di zamannya ini grafiknya naik terus. Ya, saya boleh berdiri. Indeks persepsi korupsi. Jadi raportnya baik. Bung Aiman, jadi supaya kita datanya juga lengkap melengkapi Bang Saud tadi. 2000 tertinggi itu 2019 Bahkan 40. puncaknya nggak pernah sebelumnya itu. 40 indeks kita. Di zaman Orde Baru Soeharto itu terendah itu di angka 17 karena indeks waktu itu baru 1 sampai 10 tertinggi ya. Di tahun 2012 indeks itu sudah pakai angka 1 sampai 100 ya. Nah, tahun 97 98, 99 itu terendah di angka 17 atau 1,7. Tertinggi itu di zaman Pak Jokowi. Mulai dari 2015 ya. Ini 2019, 18, 17, 16, 15 itu naik terus. Iya. Jadi itulah rekor Sebentar. indeks korupsi kita tertinggi di zaman Ini Pak sebuah Jokowi. fakta, tapi Bung Ferdinand tadi sempat tertawa. Tapi ini fakta loh Bung Ferdinand. Ya, ini Jadi indeks ini bukan persepsi buat-buatan korupsi loh. Saya Raport tertawa naik di yang zaman Pak Transparansi Jokowi. Internasional punya Seolah data. bahwa itu adalah kinerjanya Jokowi kalau yang baik-baik. Ya, enggak, kan? gini. Itu aja. Saya mau menjelaskan Kalau yang jelek-jeleknya bahwa- mereka nggak mau itu Jokowi. Oke. Yang baiknya diklaim Jokowi. Wes. Bukan klaim Jokowi, tetapi di pemerintahan Jokowi kalau dikatakan Jokowi memperlemah KPK itu salah besar karena kita bicara data. Satu ya. Yang kedua tadi Bang Saud, saya respon Bang Saud benar. Karena Bang Saud tadi mengatakan ini soal data-data dari 9 poin ya. Termasuk tadi ketika Bung Ferdinand sampaikan Tapi sebentar, ini supaya fair. 2015 sampai 2019. Presiden Tertinggi. kala itu tertinggi dan naik terus. Naik terus. Di zamannya Bung Saud. Mumpung ada di sini Ya. pimpinannya pada waktu itu. Presiden pernah mengintervensi? Presiden pernah mengintervensi KPK? oh kan Pak Agus kan. Artinya pernah. zamannya Pak Agus. Ya, zaman Pak Agus. Zaman Pak Agus, betul. Ya. Jadi gini sebenarnya. Pertanyaan saya itu, Ya. Presiden mengintervensi? Kalau saya, kalaupun mau coba nggak mempan kali kalau ke saya. Ke Pak Agus sih memang dia dipanggil kan. Bukan, maksudnya apakah KPK secara institusi waktu itu pernah diintervensi oleh lembaga presiden istana? Nggak mesti Pak Jokowi, istana. Ya nggak mungkin dia datang ke KPK mengintervensi Ya, bro. jadi gini Bung Aiman. Ada utusan dan seterusnya, sebentar. Ya, jadi artinya gini. Tidak ada ya? Nggak Tidak ada. Ketika 2019 sampai 2023 ini yang turun naik roller coaster ini, apakah ada indikasi intervensi? Saya nggak tahu, mereka yang mengalami. Ada yang bisa Jadi menjawab? tanya. Jadi gini Bung Aiman, satu dulu. Sebelum Oke. itu ya. Nanti silakan Bung Ferry, silakan. Sebelum Bung Ferry, sorry. Jadi tadi soal tadi yang video disampaikan oleh Bung Hutayan kan, di situ Hasto sendiri bicara, tapi saya nggak punya bukti. Jadi opini-opini yang dibangun itu semua tanpa bukti ya. Kemudian tadi data-data yang disampaikan Bang Saud kan semua mempersepsikan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu membuat implikasi naiknya IPK kita. Indeks persepsi korupsi. Ini data loh, bukan dibuat-buat. Ini Transparansi Internasional. Cuma ada pertanyaan juga, di periode kedua dia turun. Turun berapa coba? Paling rendahnya berapa? Roller Di 37. Belum ada presiden lain yang menyamai. Coba. Sebut satu presiden aja yang bisa menyamai. Nggak ada. Bro. Pengetahuannya ya. Jadi artinya gini, supaya berimbang opini kita. Berimbang opini kita jangan sampai menjelaskan indeks. ya supaya opini itu jangan seolah-olah di zaman Pak Jokowi itu buruk semua ya. Silakan ini data. Tinggi 40 nih, undang-undang KPK masih undang-undang yang lama. Ya, itu satu. Artinya Makanya lihat situ. naik ini semua KPK berdasarkan undang-undang KPK ketika itu sangat independen. Kapan dia turun dari 40 ke 37? Ketika undang-undang diubah
oleh Presiden Jokowi dan DPR ketika itu. Kenapa dia jadi tidak independen ketika itu dan salah satu penilaian ANKEK, salah satu unsurnya adalah lembaga independen gitu ya. Kenapa dia turun dan lain-lainnya turun? Karena memang KPK ditempatkan di dalam atau di bawah rumpun eksekutif, di bawah Presiden. Sehingga terlanggarlah konsep ANKEK itu. Nah, sebenarnya kalau Jokowi mencoba menghindar dan memuji pemberantasan korupsi di eranya meningkat, enggak. Yang meningkat itu kerja publik semua. Di dalamnya mungkin ada kerja Jokowi tapi tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? Karena penilaian untuk aparat penegak hukum yang ada di bawah Jokowi dalam pemberantasan korupsi tidak bagus juga. KPK di luar Jokowi. Begitu dimasukkan ke dalam lingkup kekuasaan ranah eksekutif malah anjlok. Itu penjelasannya. Ya, jadi klop dengan yang disampaikan Bung Setelah Ferry. revisi. Klop dalam arti bahwa seorang Presiden Jokowi di zaman itu nggak punya kemampuan untuk melakukan intervensi terhadap KPK. Jadi jangan bangun opini seolah-olah Jokowi mengintervensi KPK. Coba mantan ketua partai, mantan sekjen partai berapa yang dijobloskan ke dalam tahanan ketika zaman Pak Jokowi yang notabene adalah kabinet beliau. Berapa elit-elit partai yang masuk tahanan KPK? Coba sebutkan. Itu sebuah pembuktian bahwa Pak Jokowi nggak melakukan intervensi sedikit pun terhadap penegakan korupsi di zamannya. Jadi jangan membangun opini-opini yang seolah-olah Pak Jokowi melakukan intervensi pelemahan KPK. Itu saya bilang belajar dari hal-hal Jadi apa soal yang disampaikan data. oleh Pak Agus itu hoax. Kan Pak Agus tidak punya bukti kan? Dan tadi sudah disampaikan oleh Bung Rasman bahwa kenapa nggak teriak di zamannya, oh saya diintervensi oleh seorang presiden. Kalau memang itu real. Tadi Hasto sendiri bicara, apa yang saya sampaikan ini tapi saya nggak punya bukti. Loh, jangan beropini tanpa bukti, Anda elit partai bro. Dan di zaman itu ya, itu mayoritas partai pemenang pemilu yang ada di Senayan, partai apa sih? Partai apa coba? Jadi jangan seolah-olah, benar kata Bung Rasman tadi, bahwa jangan seolah-olah ini kesalahan Pak Jokowi. Nah, saya bilang kalau malam ini mau kita membangun kecerdasan bagi bangsa ini, kita diskusi untuk bagaimana apa sih sisi-sisi kelemahan Undang-Undang KPK lalu kita perbaiki ke depan. Saya lebih tertarik bicara itu, jangan salah menyalahkan. Saya sepakat dengan kalimat beliau mencerdaskan bangsa. Tetapi publik kita juga jangan kita manipulasi seolah-olah bahwa setiap pertemuan data bro. Dengar, Data tadi bro. Anda tadi bicara tidak saya potong. Jangan seolah-olah ketika presiden melakukan intervensi, contohnya bertemu dengan Hasto tentang undang-undang KPK terus meninggalkan bukti. Pak Hasto ini ya $3 juta buktinya. Pertemuan-pertemuan seperti ini Bung tidak akan pernah menyisakan bukti. Karena ini adalah pertemuan-pertemuan yang tingkat rahasianya sangat tinggi dan bentuk daripada perlawanan terhadap kebenaran. Sehingga tidak mungkin seorang presiden meninggalkan bukti. Jadi kalau Anda bicara pernyataan itu tidak ada bukti, sama aja Anda itu membangun sebuah opini. Semua yang tidak ada bukti itu tidak ada benarnya. Negara hukum ini bos. Kita nggak bisa membangun opini tanpa bukti dan fakta. Anda ngerti nggak hukum apa? Loh, kalau Anda tadi Hasto sendiri bicara Di kan ketidakpastian hukum itu bahwa saya nggak punya bukti. Enggak, jangan bicara hukum Nah, kalau itu. Anda tidak paham hukum itu apa. Loh, kita sama-sama paham Kalau hukum bicara lah. tentang negara hukum, Anda sudah Republik bicara ini dibangun negara di hukum. atas landasan Anda ngerti hukum. tidak konsep negara hukum kita Ya seperti kita apa ngerti sekarang? semua. Coba jelaskan ke saya. Sekarang coba. saya mau jelaskan kepada Anda. Silakan. Setelah hukum Tapi kalau ini salah berubah. saya bantah ya, kalau Dengar, salah. apa yang Anda Monggo. sampaikan tadi. Di zaman Jokowi sampai 2019 KPK kinerjanya bagus. Kenapa? Undang-undangnya belum dilemahkan. Setelah undang-undang dilemahkan dan KPK masuk di rumpun eksekutif di bawah kepemimpinan yang namanya Jokowi, KPK jadi lemah. Anda mau bantah apa? Lihat Anda jangan poinnya, bicara bro. angka-angka di situ. Lihat poinnya tadi loh. Pemberantasan korupsi Kita orang kita tinggi terdidik karena itu selalu ada KPK. dasarnya adalah Anda tahu angka. KPK kapan didirikan? Jadi jangan Anda bandingkan dengan Orde Baru. Orde Baru tidak ada KPK. KPK itu berdiri tahun berapa? Anda Sekarang paham? lihat sekarang angkanya berapa tahun ini? Saya mengatakan Tahun lalu. angka itu benar. Tetapi Tahun lalu. angka itu Coba lihat. tinggi, dengar. Anda boleh. Angka itu tinggi ketika KPK belum ada di rumpun eksekutif Bung dan Ferry. sangat Coba. independen. Setelah ada di rumpun, Oh iya. coba, setelah ada di rumpun eksekutif pun, Ini kita lihat sekarang ya. tadi 34. Setelah di rumpun Dibanding eksekutif di turun. zaman SBY coba. Anda jangan Di bawah bandingkan 30, di bawah 30 loh. Zaman Megawati malah lebih parah. Di zaman
Di Presiden zaman Soeharto nih, coba lihat Megawati nih. itu, Bung. Ini semua. Saya kasih tahu Anda. Di bawah 20. Zaman Megawati lah yang mendirikan Di bawah KPK. 20, bro. Megawati lah yang mendirikan KPK ketika beliau ada menjadi signifikan- presiden. karena Di sini wajib- belum ada KPK. Wajib Jadi Anda melaksanakan jangan bandingkan keputusan angka-angka MPR waktu ini. itu. Wajib Jadi Megawati harus Anda melaksanakan jangan keputusan menyesatkan MPR. persepsi publik. Publik harus paham bahwa kita aku bicara kalau mau- angka ini kalau mau tinggi fair ya, kalau mau fair ketika gini. Silakan, KPK silakan. belum di bawah presiden dan Baik. masih independen. Ini Ferdinand. turun karena KPK sudah dilemahkan Kalau- oleh Jokowi. Anda salah harus besar. mengakui itu. Enggak, kalau mau fair Justru gini aja. disitulah saya interupsi Ya, Anda ini karena Anda fakta selalu lainnya nih kesalahan ya. dilarikan ke Ini seorang fakta Jokowi lainnya yang ya. prestasinya luar Nanti biasa saya untuk tambahkan KPK. ya. Fakta lainnya adalah di sini 34 kan? Ini tahun berapa nih? Bentar, Pak. 2019. 2019. 2019 mulai Ini turun. 2019 40, 40 Enggak, 2019. Ini 2023. Jadi Ya. puncaknya, puncak saya jelaskan, 2022. puncaknya itu 2019. Bukan, saya mau 2022. Setelah 2019 turun, setelah revisi. Ya, jadi maksud saya Kemudian naik lagi setelah 38. ini kembali ke 34 itu kan sama dengan ketika Jokowi mulai menjabat kan 34. Jadi dari sisi pemberantasan korupsi Jokowi is nothing. Bangsa ini kan ricu Dia semua tidak karena melakukan Jokowi. apapun. Bang Saud, 37 no. 2024. Bro, balik lagi dia bro. 37 Bang, Enggak, dia 37. turun ke 34. Dari Di tahun ini 37 itu 34. loh. Hari ini kan 34 juga. Enggak, ya itu 2025 udah bukan Jadi Jokowi. bahkan Prabowo tuh balik lagi ke tahun ke 34 itu berapa tahun mundur Kita ke kan belakang. begini bang, izin abangku. Analisa abangku tadi luar biasa. Tapi begitu abang fokus ke masuk gorong-gorong, rasanya nggak fair juga gitu loh. Ya enggak lah. Masa Kan aku dengan muji-muji masuk gorong-gorong ada indeks persisi Yang namanya gorong-gorong korupsi? itu low profile bro. Abang mau bilang bahwa Pak Jokowi itu munafik kira-kira gitu? Oh no itu aku Jadi nggak- gimana, Bang? Saya nggak pakai bahasa itu. Saya pakai kenapa dia berubah dari yang kita kenal sebelumnya, yang indeks persepsi korupsi pribadinya Iya. bisa 80, Iya, belakangan jeblok jadi 34. Itu gara-gara dia masuk gorong-gorong terus nggak masuk gorong-gorong lagi jadi Nggak tahu, rendah lagi. bukan itu kaitannya. Nggak ada kaitan dengan itu. Nggak ada kaitan Jadi dengan gini, itu. Nggak ada kaitan jadi dengan gini, itu. kita ini kan orang cerdas semua ya. Dulu ada pernyataan Saya- Pak Jokowi periode kedua bilang begini, periode kedua saya tidak ada beban. Nah itu. Baik, tuh. mungkin kita Ternyata ulas ya. anak-anaknya menjadi saya mau bebannya. gambarkan begini. Oke, gimana jelasan ini? KPK berdiri 2003. Saya masih ingat betul, ya Bang. Ada Bang Sugeng, ada Pak Ya. apa namanya? Pak Frederick. 2003 IPK kita memang turun. Dan mulailah didirikan KPK. Saya masih ingat betul pertama kali dulu itu mulai ada penangkapan-penangkapan. Iya, 20 poin Bang, ya di awal. Naik. Tapi kok kita tidak ingatnya bahwa ketika SBY memimpin 2 periode, ada partai yang urusan kasusnya nggak selesai-selesai. Termasuklah klien kami Sultan Batugana almarhum. Di bawah itu masa 30. mana itu? Di bawah 30. Di mana itu? Kenapa nggak diulas sama Bang Ferdinand Hutahian? Itu kan partai abang, Bang. Fair dong berbicara. Jangan bicara. Saat Jadi itu gini. saya tidak berada di Nah, Demokrat. Ya, maksud saya. jangan dicampur baurkan. Oke. Setelah masuk Saya 2000, tidak berada di sebentar, Demokrat. Bang. pada saat itu. Marut Bentar, Bang, politik ya. kan. Oke, Kemudian nanti kita kembali saat lagi, tetaplah bersama bisa- kami, kita akan bahas nanti sepas jeda, tetaplah bersama